Ferry Irwandi kembali menjadi sorotan setelah mengungkap praktik bisnis berbalut mistis yang dinilai tidak masuk akal. Ferry juga dikenal lewat kontennya yang kerap mengkritik penipuan dan judi online, kali ini menyoroti bisnis garam rukyah. Ferry menyebut bahwa bisnis ini sangat menguntungkan dengan mengandalkan garam krosok yang dijual dengan harga selangit setelah dilabeli rukyah. Benarkah klaim manfaat tambahan garam yang telah dirukyah? Apakah bisnis garam rukyah adalah penipuan dan apakah bisnis tersebut harus dilarang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Haji Ali Safiuddin dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kiai, dan lagi-lagi seorang konten kreator kali ini bernama Ferry Irwandi kembali menjadi sorotan publik lewat videonya yang diunggah pada 9 Desember 2024. Ia mengkritik tajam fenomena bisnis garam rukyah dengan menyebut sebagai bentuk kriminal dan penipuan. Menurut Pak Kiai, benarkah tudingan sang konten kreator ini? Iya, eh, ini bisa benar juga bisa tidak ya. Karena memang bisnis terkait dengan garam rupiah ini dalam pandangan Islam sendiri ya, memang bisa jadi hukumnya mubah ya. Mubah kalau ini terkait dengan akadnya ya, barangnya memang ada ya, eh, kemudian status atau kualitas dari ya, barangnya itu sendiri ya. Jadi tidak ada klaim keajaiban atau tidak ada di situ. Dan bisa jadi memang makruh atau sampai kepada haram bila memang itu ada klaim ya, klaim keajaiban untuk semua penyakit ya, tujuannya untuk mengelabui atau penipuan. Nah, seperti ini. Jadi memang ini ada satu ketentuan-ketentuan. Jadi memang harus penjualannya itu memang harus jujur dan manfaatnya itu bisa diketahui itu. Jadi memang barangnya kalau kita secara fikih ya, secara fikih syarat-syarat jual beli itu kan memang ya ada penjual, ada pembeli, ada akad ijab kabul, ada barang yang dijual. Ada barang yang dijual. Nah, barang yang dijual itu kan harus suci ya, tidak boleh najis ya, harus ada manfaatnya ya. Kemudian dapat diserah terimakan, memang itu menjadi kepemilikan ya, pemilik yang sah dari penjual itu. Nah, kemudian juga dalam jual beli ini diharamkan ya adanya horor, adanya penipuan ya, dilabeli atau ada klaim ya manfaatnya bisa mengobati semua penyakit. Nah, ini berlebihan di situ ya. Itu terlalu berlebihan. Ini bisa jadi ada satu penipuan di situ. Bahkan kalau dikatakan misalkan ini garam ya ini kemudian sampai harganya ini tinggi atau istilahnya itu hubun wahis lah ini yang juga diharamkan kalau garam-garam biasa itu misalkan seharga 7.000 ya, ya kemudian dijual sampai berkali lipatnya 50 atau mungkin 100.000 lah. Ini namanya ya wabun wahis. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Ferry Irwandi ini ya memang bisa jadi benar, bisa jadi tidak itu loh. Jadi memang tergantung di situ. Memang kalau kita mengukur garam ini kualitasnya bagaimana, ini secara secara fisik dianalis apakah ini eh, garam garam apa Himalaya, garam dari laut yang dilakukan secara dari penguapan itu ya, kemudian ataupun garam meja. Nah, kalau secara fisik itu kan bisa ya diukur, tetapi kalau secara spiritual itu kan juga sulit ukurannya gimana gitu. Ini juga agak agak sulit. Memang memang lebih lebih baik ya, lebih baik
jual garam gitu aja atau jual garam rukyah nggak usah diembel-embeli gitu ya. Ataupun gini, beli aja rukyah ya, beli saja apa garam ya, kemudian datang ke ustadz ke kiai ya, tolong ini di rukyah itu. Jadi sebenarnya eh, yang namanya rukyah ini bukan hanya sekedar untuk penyakit mental, penyakit spiritual ya, untuk gangguan jin, tapi juga penyakit fisik itu juga juga bisa gitu loh. Karena pada zaman Rasulullah ya, Rasulullah kan pernah ini juga pada zaman Rasulullah terkena sengatan kalajengking gitu ya. Kemudian Rasulullah minta air dan garam, kemudian beliau melakukan ruqyah dengan air dan garam itu ya. Kemudian bisa bisa sembuh. Jadi memang untuk penyakit penyakit fisik itu bisa. Dan perlu dilihat juga garam ruqyah ini ruqyahnya ini memang harus yang syar'i ya. Jadi bisa dengan baca ayat Al-Quran atau doa-doa atau doa dari Rasulullah ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimina ila khusara ya. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim hanya akan menambah kerugian. Jadi syifaun penawar ya, ini baik sebagai beberapa ulama ya seperti Imam Qurtubi kemudian Fakhrul Razi ya di dalam Mafatihul Ghaib. Jadi beliau mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini sebagai obat baik untuk penyakit jasmani maupun rohani. Jadi kembali lagi apa yang disampaikan oleh Ferry Irwan itu ada benarnya juga ada ya belum tentu juga ada salahnya gitu. Jadi memang ini garam ruqyah ini lebih memberikan ruang untuk melakukan apa klaim, oh ini bisa untuk segalanya. Jadi lebih lebih besar mengarah ke ini melakukan apa penipuan untuk mengelabui orang di situ. Ya, itu. Ya. Dan Pak Kiai yang juga sebagai praktisi kesehatan, menurut Pak Kiai, apakah garam rukiah memiliki manfaat lebih dibandingkan garam biasa? Menurut saya ya sama saja tergantung jenis ya. Garamnya itu garam dari mana, garam beriodium ya, garam meja itu atau garam rosok itu ya yang hasil dari penguapan air laut itu ya, kristalisasi dari air laut itu atau garam dari gunung misalkan dari Himalaya atau gimana di situ ya. Cuma tergantung ya. Dari Himalaya itu mungkin natriumnya lebih sedikit jadi untuk apa tensi dan kurang. Atau jenis garam yang garam diet yang itu kandungannya kecil hanya kandungan apa kalau tidak salah kaliumnya di situ. Nah, eh, tergantung ya. Kalau ini kan dalam pandangan medis kan ini ya sesuatu yang bisa diindra dilihat kemudian dilakukan penelitian oh ini kandungannya mineralnya sekian sekian ya gitu. Nah ini bisa diketahui tapi coba kalau ini dikuliah kandungannya apa kan tidak bisa di situ. Jadi tergantung ya tergantung bahannya itu apa kalau dari fisik. Nah memang perbedaannya ya ini eh, antara garam rukyah dengan garam biasa ini kan ya dari yang menjual ini memiliki satu tujuan ya. Tujuannya adalah keperluan untuk spiritual ya, perlindungan dari gangguan jin seperti itu ya atau juga bisa untuk penyakit fisik lah katakanlah seperti itu karena memang Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu sementara eh, garam biasa ya ini kan untuk apa untuk masak gitu ya. Garam ya itu digunakan jadi dilarutkan dalam air bisa untuk mandi dan ditempatkan di sudut rumah-rumah ya di sudut rumah untuk mengusir misalkan energi negatif atau gimana di situ. Nah eh, ini sebenarnya ya sebenarnya kalau dari sisi fisiknya itu enggak ada
perbedaan gitu loh. Ada perbedaan ya. Kalau kita menginginkan ruqyah itu menurut saya dan lebih mantap itu beli aja garam biasa. Kemudian kita mendatangi katakanlah ustadz, kiai, ruqyah, ruqyah yang syar'i gitu ya. Ya, nanti kita manfaatkan mau untuk mandi apa. Tapi kalau beli jadi gitu tuh eh, kita juga tidak tahu ini yang ruqyah itu ya siapa, ya memiliki khasiat itu bagaimana, itu juga nggak tahu juga di situ. Nah, masyarakat seperti itu kan lebih cenderung ya hal-hal yang mistik itu lebih lebih senang, dan makanya kan banyak yang laku gitu. Wah, pengen macam-macam, pengen terhindar dari sihir. Nah, akhirnya cuma gitu aja, dia tidak pernah baca Quran, tidak pernah berdoa ya. Nah, ini yang agak lebih gawat lagi, meyakini garam itulah yang bisa menghindarkan dari uh, malapetaka, dari gangguan jin, padahal sebenarnya semua adalah karena Allah di situ. Nah, jadi kalau ditanya saya sebagai medis ya dari fisik sama gitulah. Nah, fisik sama. Terus ya, bawa aja beli aja garam ya. Nanti kalau ada kumpulan semaan itu akan letakkan aja di situ. Nah, itu kan sudah diruqyah itu. Nah, terus dibawa pulang. Ya, tidak apa-apa gitu. Ya gitu. Baik, Pak Kiai, dan menurut Pak Kiai apakah regulasi pemerintah perlu diperketat terhadap klaim-klaim produk mistis semacam ini? Ya, menurut saya memang perlu ya, karena ini memang lebih arah ke unsur adanya penipuan. Memang ada penjual itu yang jujur ya, cuma dia menuliskan garam ya, mungkin dengan kualifikasi garamnya gini-gini ya, yang telah dirupiah gitu aja. Dan juga yang penting harga, jangan wabun wahis. Jadi kalau misalkan seharga 7.000 misalkan ya, nah itu dijual misalkan kalau naik-naik misalkan 10.000 atau itu tidak masalah. Tapi kalau sudah jelek menjadi 100, 150, nah ini namanya wabun wahis di situ ya. Maka memang dari pihak pemerintah memang harus memperketat terkait dengan regulasi ini ya. Harus ada ketentuan-ketentuannya ya. Adakah kandungan ada penipuan ya. Kemudian adanya apa saya eksploitasi ya. Karena konsumen atau masyarakat itu lebih lebih mudah diiming-iming hal yang mistik, kepercayaan gitu untuk dieksploitasi secara finansial ya. Nah, kemudian juga apa? Karena memang ini garamnya kan harus ada, mungkin sudah terbukti lah secara secara ilmiah barangkali ada ketentuan gitu ya. Jadi walaupun ini garam ruqyah tetapi produknya ini tidak memberikan zat mengandung bahaya, doror. Nah, ini penting juga gitu loh. Nah, jadi ini ada kandungannya bahaya atau tidak, membahayakan pada kesehatan atau tidak. Dan memang itu harus ada ikut campur tangan dari penguasa ya untuk menyelamatkan jamaah ini atau masyarakat di situ. Ya. Dan terakhir Pak Kiai, apakah bisnis semacam ini berpotensi melanggar aturan perdagangan atau konsumen? Ya, kalau memang berpotensi itu ya, karena supaya laku ini kan seringkali ini eh, klaim ya, klaim ini produk garam ini bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan dipasang posternya kiai atau posternya ustadz yang terkenal, inilah ini mencatut juga, mungkin juga belum izin ya, ini juga ada unsur penipuan ya di iklan-iklan yang itu menyesatkan di situ. Seperti ini juga tidak diperbolehkan. Dan begitu juga terkait dengan harga yang Gobun Wahis, yang harga yang menzalimi ya. Harga yang naik terlalu tinggi atau sebaliknya terlalu murah, kalau ini terlalu tinggi di situ. Nah, ini juga tidak jadi memberikan potensi ke arah situ. Tetapi tidak semuanya seperti itu ya. Jadi
yang mungkin jujur ya, yang mungkin jujur ini kualitas barangnya apa garamnya ini memang tidak bahayakan ya, harga juga tidak selangit, sudah cukup ini garam yang dirukyah gitu aja, nggak perlu ada klaim-klaim ini bisa macam-macam di situ, tidak perlu di situ ya. Tapi memang ini tergantung nanti kebijakan dari penguasa ya. Seperti ini ya diperbolehkan atau tidak di situ ya. Sehingga kalau ini memberikan ruang ya bahaya kaitan juga dengan akidah, misalkan masyarakat akhirnya meyakini wah ya, meyakini bahwasanya bisa menyembuhkan itu adalah itulah ini juga tidak digunakan. Yang pas itu sebagaimana dicontohkan baginda Rasulullah, garamnya sudah garam biasa dengan air kemudian diruyah langsung di apa di tempat apa di yang sakit, jadi beli aja garam biasa gitu, kemudian dibawa ke kiai atau diruyah sendiri gitu. Nah, yakin Allah yang akan memberikan jalan, yang akan memberikan bantuan, akan memberikan pertolongan. Memang senjatanya sudah diberikan, apa senjata? Syifa wa rahmatullah. Al-Quran itu sebagai penawar di situ. Ya, baik itu. Baik, jazakallah pakai untuk pemaparannya dan pencerahannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan kita selaku pemirsa dan umat Islam sekalian lebih lagi meningkatkan taraf berpikir dengan mengkaji ilmu. Jangan sampai hal-hal mistis seperti ini masih juga sangat laku untuk diperdagangkan. Padahal tadi pakai telah sampaikan jurusnya sudah ada yaitu di Al-Quran dan bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi kalau sekali lagi pakai, mudah-mudahan pakai senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suhan Radio undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.